Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Menjawab tentang pertanyaan beberapa jamaah tentang qadha, bagaimana apakah qadha itu wajib atau tidak. Nah, berkembang di masyarakat satu pendapat atau pemikiran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menghutangkan sholat. Artinya apa? Sholat yang sudah tidak dikerjakan pada waktunya maka tidak wajib untuk dikerjakan di lain waktu. Itu ada salah satu pemikiran atau sebagian kecil orang yang berpikiran kayak demikian. Maka di sini akan saya bawakan sebuah hadis riwayat Imam Anas atau Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza raqada ahadukum 'anis shalah." Jika salah seorang dari kalian tertidur dari salat, aw ghafala anha atau dia lupa dari salat, fal yusalliha idza dzakaraha. Maka hendaknya dia sholat idza dzakaraha jika dia mengingatnya. Fa innallaha yaqulu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Ini hadis di dalam kitab Sahih Muslim nomor 1104. Demikian juga Imam Bukhari meriwayatkan hadis juga dari Sayyidina Anas ibn Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man nasiya sholatan, barang siapa dia lupa meninggalkan sehingga dia meninggalkan salat, fal yusolli idza dzakaraha, maka hendaklah ia mengerjakan salat itu ya tatkala atau manakala dia ingat. Hadis Sahih Bukhari nomor 552. Jadi dari secara eksplisit ya, hadis ini menjelaskan bahwasannya siapa yang lupa dari sholat atau tertidur maka hendaknya sholat ketika dia ingat. Dari sini Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan ya, juz 5 halaman 183, qaulu sallallahu alaihi wasallam ya, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nasiyas shalah, barang siapa lupa tidak mengerjakan salat, fal yusolliha idza dzakaraha, maka hendaklah ia mengerjakan sholat itu jika dia mengingatnya. Fihi, di dalam itu wujubu qadha'il fardho, menerangkan di situ akan wajibnya qadha sholat wajib al-faitah yang tertinggal. Sawa'un tarakaha bi'udhrin, sama saja tertinggal atau tidak sholat itu karena udzur, kanaumin seperti tidur, au nisyanin atau lupa, au bi ghairi udhrin ataupun tanpa udzur dia sengaja tidak sholat. Wa inna ma qayyada fil hadis bin nisyan, diikat di dalam hadis ini dengan lupa, li khuruji ala sabab, karena keluar dari sebab, li annahu idza wajabal qadha 'alal ma'dzur, karena jika qadha itu wajib bagi orang yang punya udzur ya, fa ghairuhu aula bil wujub, maka yang tidak udzur lebih wajib lagi untuk qadha. Wa huwa min babit tanbih bil adna ilal a'la. Ini yang disebutkan sebagai peringatan kepada perkara yang lebih tinggi. Dimaksudkan adalah sesuatu yang lebih rendah, menyebutkan sesuatu yang lebih rendah, yakni sebabnya lupa, karena dia sholat ya tidak sholat karena udzur,
yaitu lupa atau tertidur, maka kita sudah maklum ya, sebab yang lebih tinggi daripada itu apa? Sengaja, ya lebih wajib lagi. Maka ada beberapa alasan yang disampaikan oleh sebagian masyarakat karena dia dengar dari sebagian orang yang menyampaikan kepada mereka bahwasannya hadis itu adalah menyebutkan tentang orang-orang yang lupa saja atau tertidur. Orang yang sengaja tidak sholat tidak disebutkan, maka yang sengaja berarti tidak wajib qadha. Itu suatu narasi yang kebalik gitu. Seperti disampaikan oleh Imam Nawawi tadi, apa? Yang lupa dan tertidur aja wajib qadha, apalagi yang sengaja. Maka ini sudah maklum sebetulnya bagi yang orang akalnya sehat, ya, itu untuk kewajiban mengenai qadha sholat ini. Terus kemudian ada narasi juga yang disampaikan oleh mereka, apa? Allah tidak menghutangkan sholat. Allah, betul, Allah itu tidak menghutangkan sholat. Alasan mereka apa? Sholat itu, ya, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Semuanya sholat itu bagi orang mukmin ada ketentuan waktu yang tercatat sudah, ketentuan waktunya sudah jelas. Maka kalau tidak dikerjakan di waktu itu, maka tidak wajib mengqadhanya. Itu sebagian orang berpandangan kayak begitu. Alasannya apa? Allah tidak menghutangkan sholat. Harusnya dalil ini dia pakai sebelum meninggalkan sholat. Harusnya. Seperti sekarang kita ini, ingat, Allah tidak pernah menghutangkan sholat. Jangan sampai kalian ini sholat di luar waktunya. Nah, sebelum ini kan nanti sholat zuhur, hati-hati. Itu jangan sampai kalian itu keluar dari waktunya, karena sholat itu sudah tertentukan. Contohnya kayak demikian. Nah, ini orang ini dulunya tidak sholat ketika masih muda, atau dia ketika dia belum soleh, dia itu melakukan sholat, tidak melakukan sholat dengan baik di waktunya. Kemudian ketika dia sengaja tidak sholat, nah, setelah sadar dia dengan alasan tidak mau mengqadha, alasannya Allah tidak menghutangkan sholat. Harusnya ini di dalil ini dipakai sebelum dia meninggalkan sholat. Nah, kenyataannya dia sudah meninggalkan sholat tersebut, ya otomatis ya kewajibannya dia sudah tahu tidak dihutangkan, dia utang, dia memaksa hutang terus tidak mau bayar, ya itu kan terlalu suatu narasi yang kebalik, itulah suatu alasan-alasan yang dibuat-buat saja. Satu kemudian alasan lagi yang sering kita dengar ya, untuk orang-orang perempuan ya, itu kenapa dia tidak mau sholat? Karena ketika itu Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita ini haid, ya kita tidak sholat, tidak puasa, yang maknanya kayak demikian. Terus kemudian apakah kita ini wajib mengqadha? Jawaban Rasulullah saat itu, kalau puasa ya diqadha, tapi kalau sholat tidak karena banyak. Ini dibuat alasan mereka tidak mau mengqadha. Lihat catatannya, alasan di bawahnya ketika haid. Jadi ketika orang haid itu tidak wajib mengqadha sholatnya yang tidak dia kerjakan ketika haid. Selain itu, ya ketika dia tidak kondisi haid, ya orang haid memang tidak wajib sholat, ya maka dia tidak perlu mengganti. Tapi yang dia tinggalkan ketika tidak dalam haid, maka ya wajib dia kerjakan meskipun dia dalam keadaan dalam keadaan dia lupa, itu wajib dia tetap qadha. Tertidur seumpamanya, dia tidak haid, ya wajib. Maka di sini narasi-narasi ini harus kita pikirkan. Dan ada konsekuensi hukumnya. Ya. Konsekuensi hukum yang pertama, pendapatnya para ulama yang muktamad, bahwasannya ya, orang yang punya qadha sholat itu wajib mengqadha sholat itu. Satu pendapat. Ini kalau dia itu punya qadha, terus dia itu mengerjakan sholat sunnah, maka hukumnya haram. Sholat sunnahnya tidak dapat pahala. Sholat sunnahnya tidak dapat pahala.
Nah ini, kadang-kadang ada narasi juga tentang ini yang disampaikan oleh sebagian orang ya. Oh, kenapa kamu tidak qadha? Nah, ya ada apa-apa, kita tidak usah qadha. Yang penting memperbanyak sholat sunnah saja. Karena dikatakan oleh mereka sholat sunnah itu menambal sholat yang lupa atau yang lupa ataupun yang tidak khusyuk. Ingat, nembel itu adalah ada bentuknya. Jadi kalau semuanya kita gambarkan tentang talang ya. Apa talang itu bahasa Indonesianya? Ya tentang tempat buangan air ya, tentang itu. Ataupun tentang wadah yang bocor. Itu wadahnya ada ditempel. Seperti sholat kita zuhur. Kita ini dalam sholat tidak khusyuk, maka ditempel dengan sholat sunnah supaya sholatnya tak sempurna, sholat wajibnya tadi yang dalam keadaan belum sempurna karena tidak khusyuk itu ditempel. Lah ini zuhurnya tidak sholat, kemudian dia sholat sunnah, ya suatu hal yang keliru. Bahkan dikatakan ini adalah ibadah nafsu. Hanya dikatakan oleh ulama itu adalah pendapat ini satu pendapat ya, pendapat yang muktamad. Bahkan orang punya qadha sholat terus dia sholat sunnah, hukumnya adalah haram. Sekarang sudahlah, kita seumpamanya jenengan tidak mau pakai pendapat ini, pakai sholat sunnah itu bisa menembel sholat wajib. Tapi berapa kalau dihitung dari pahala ya? Sholat sunnah itu sholat fardu 1 itu ta'dil sama sebanding dengan 70 sholat sunnah, sholat wajib 1. Berarti kalau seandainya Anda mengqadha'i sholat wajib 1, punya qadha 1 sholat wajib, maka butuh 70 sholat sunnah untuk membayar 1 qadha itu. Maka dari mana? Ya lebih baik seumpamanya secara logika, Anda pakai logika ini, ada apa? Anda langsung qadha saja, 1:1. Dan ini narasi yang perlu kita pikirkan seumpamanya bagi orang-orang awam ya. Kita berpikir kayak begini, kalau kita itu mau punya qadha sholat itu pahalanya adalah pahala wajib. 70 kali lebih baik daripada sholat sunnah. Maka sementara Anda masih mempunyai qadha ya, sementara Anda masih mempunyai qadha, maka Anda ya lebih baik adalah sholat wajib qadha. Jadi qadha wajib itu dulu aja. Pahala, masalah pahala. Anda seumpamanya ya qobliyah subuh itu pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi ketika Anda qobliyah subuh itu Anda ganti dengan sholat sunnah, maka Anda akan mendapatkan 70 kali lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena qadha Anda itu adalah wajib dan sholat qobliyah subuh adalah sunnah. Begitu juga tahajud, begitu juga duha. Maka secara logika Anda ini dianggap pinter kalau Anda melakukan sholat qadha daripada melakukan sholat sunnah. Kalau seandainya kita mengikuti pendapat ulama sah tetap sholat sunnah, kalau seandainya mengikuti pendapat itu boleh sholat sunnah meskipun dia punya qadha, kalau ikut pendapat ini maka 70 sholat Anda baru bisa untuk membayar 1 qadha. Seandainya 70 sunnah ini Anda ganti semuanya dengan qadha, maka Anda bisa mengganti 70 qadha juga. Dengan satu perhitungan ya, seperti yang akan kita sampaikan di belakang insya Allah. Terus narasi yang kami bangun juga ya, satu gambaran bagi Anda yang masih punya qadha, tidak mau qadha. Ada pertanyaan mungkin kayak begini, mungkinkah orang yang punya qadha banyak, dia itu istighfar, minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah tanpa qadha, terus diampuni dosa-dosanya oleh Allah? Mungkinkah? Ya, sangat mungkin bagi Allah. Innahu ghafurur rahim. Tapi seumpamanya ini yang beresiko pada Anda. Anda sholat ya, cuman seumpamanya Anda berumur 60 tahun. Anda sholat mulai umur 40 tahun. Balik Anda umur 15 tahun.
Maka 60 dikurangi 20 tahun. Berarti tinggal berapa? 40 tahun. Anda balik umur 15 tahun. 40 kurangi 15. Tinggal berapa? 25 tahun. Berarti Anda tidak sholat 25 tahun. Padahal kewajiban orang yang umur 60 tahun, kalau baliknya itu 15, maka kewajibannya 45 tahun. Kalau Anda tobatnya umur 40 tahun, berarti Anda melakukan sholat cuma 20 tahun. 20 tahun ya, orang sholat 20 tahun dengan orang sholat 45 tahun, kira-kira derajat di surganya sama atau enggak? Maka perlu dicatat, orang qadha itu sebetulnya apa? Mengambil pahala yang dulu tidak diambil. Sekali lagi, catat, mengambil pahala yang dulu tidak diambil ketika dia masih lupa. Maka ada kesempatan, ambillah pahala itu sebanyak-banyaknya mumpung Anda belum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi catat lagi, orang yang qadha adalah mengambil pahala yang dulu tidak diambil. Maka kesempatan Anda karena masih hidup, insya Allah semoga Anda akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun bagi orang yang meninggal dunia, ini khilaf antar ulama. Ya, bahkan dikatakan sebetulnya ahli waris itu tidak wajib mengganti qadha orang tuanya, tapi termasuk suatu kebaikan. Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, terus kemudian anak-anaknya mengqadha sholat mungkin orang tuanya yang tidak sholat itu. Ataupun ada beberapa trik, ya, cara sebagai bentuk bir atau bakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia karena mereka dulu-dulunya tidak sholat, agar menambah pahala mereka. Mungkinkah mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia meninggal dunia dalam keadaan masih punya utang sholat? Ya sangat mungkin. Tapi perlu juga dipikirkan, sangat mungkin juga mereka itu belum diampuni karena mereka masih punya utang sholat. Maka berkenaan dengan akhirat jangan pernah main-main. Ya, semoga kita diberi hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, semoga manfaat, semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.